Jamaah Masjid Surabaya, kita buka dulu ya acara pagi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ba'du. Jamaah masih subuh Istiqomah Khidmat, baik yang on air, yang online dan baik yang ada di dalam masjid ini. Untuk pagi ini judul utamanya terasa keren ya. Allah memanggil, wahai orang mukmin, kita semuanya orang mukmin termasuk ya. Dikira mudah masuk surga, ya? Itu Allah bertanya. Ya, baik, kita mulai. Sudah jelas, sudah Mas Latif. Ya, baik. Gambar juga sudah jelas Pak Anarul, gambarnya. Baik. Kalau lihat judul ini kan Quran ya yang bicara, berarti firman Allah. Orang mukmin saja masih disangsikan, ya kan? Yang kita rajin sholat, rajin ngaji seperti ini, sedekah itu rajin, tapi ternyata juga masih ada suatu pernyataan dari Allah, dikira mudah masuk surga itu. Itu adalah ayat motivasi agar kita itu selalu beramal soleh. Itu motivasinya begitu, ya, beramal soleh, agar jangan sampai terlena dengan amal soleh kita ini, ya. Kita kumpulkan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang mukmin yang diberi kemudahan masuk surga, begitu kan? Kita berusaha kepada Allah, ya, kepada Allah, ya. Jadi kita buka saja ringkasannya ayat 211 sampai 220, kamu saja subtitlenya. Bani Israel banyak ingkari ayat, ya. Ayat di sini maksudnya apa sebetulnya nih? Tafsirnya, Bani Israel banyak ingkari ayat Allah, itu ayat dimaksudnya adalah nikmat Allah. Banyak nikmat Allah yang begitu banyaknya, bahkan nikmatnya Bani Israel itu lebih banyak dari umat-umat terdahulu, ya, kalau kita baca tafsirnya, ya. Tapi nikmat-nikmat itu dilupakan, justru dia ingkari, itu Bani Israel, ya. Dan hingga sekarang mungkin kita paham Bani Israel ini masih ingkar terus pada Allah. Kemudian yang kedua, dunia indah bagi kafirun. Nah, ya. Dunia itu indah bagi kafirun. Ya. Maka ada satu patah mengatakan, adunya sinjul muslim wa jannatin kafirun. Adunya sinjul muslim wa jannatin kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi kaum kafir. Ya, itu dunia itu indah bagi orang kafir. Ini ringkasannya. Yang ketiga, ringkasannya tentang kitab samawi kita paham, dimulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Yang 1, 2, 3 sudah tidak bermakna karena sudah banyak disalahgunakan, ya. Banyak ayat yang dirubah oleh para tangan-tangan jahil. Yang tinggal Quran yang terjaga, terpelihara hingga nanti hari akhir, ya, insya Allah. Yang keempat, ringkasannya dikira mudah masuk surga, tapi judul utamanya. Kemudian yang kelima, urutan sedekah. Nah, ini urutan sedekah. Sedekah ini urutannya kepada orang tua kandung dulu, ya.
nggak ajar pada orang lain dulu. Orang tua kandung dulu, keluarga kita yang dekat, kakak adik mungkin, baru kerabat, ponakan ya, anak yatim, kemudian fakir miskin dan musafir. Ini di Al-Baqarah 215. Ya, kemudian berikutnya bisa jadi baik yang kau benci, ya. Bisa jadi sesuatu itu baik, yang kau benci itu baik, ya. Tapi di permukaan lahiriahnya kita membenci, tapi itu baik sebetulnya. Nah, kita yang nggak paham. Dan di lahirnya itu buruk, tapi sebetulnya itu baik. Nah, itu yang tahu saya bahwa Allah wa antum wa ta'lamun. Jadi kita semua itu nggak paham, hanya Allah yang paham. Jadi kalau itu berarti umat Islam bisanya hanya berserah diri bahwa bencana, musibah, sakit, ya, derita, kemiskinan, kefakiran itu baik. Allah pasti menjadikan yang baik untuk kita. Hanya kita yang nggak sabar, biasanya nggak sabar sehingga terus kehilangan akal. Ya. Berikutnya murtad sudah dijamin masuk neraka. Murtad, ya, murtad yang sangat kecil sudah murtad ngelek-elek. Siapa itu? Siapa Pak Yai Iman? Sudah murtad ngelek-elek, melecehkan Islam. Yang dulu guru di Yaitun yang sekarang pergi di Amerika, Saifuddin ya. Nah itu sudah murtad sekarang ngelek-elek terus, ya. Yaitu dijamin masuk neraka kekal, tidak akan mentas, ya. Masya Allah. Ya, kemudian berikutnya muamalah dengan qamar dan judi haram. Ini tegas dalam ayat 214 ya. Ya. Kemudian berikutnya anak yatim harus dipelihara, tidak hanya sekedar sedekah. Ini loh uang sedekah, ini loh baju, enggak begitu. Dipelihara berarti dia dijadikan anak angkat. Wah, itu masih dipelihara, ya. Bisa kecil hingga dewasa dan mampu mandiri, itu anak yatim harus dipelihara. Ya, tidak hanya sekedar disantuni, santunan yatim piatu tidak, tapi harus dipelihara. Maka banyak berdiri rumah yatim piatu, ya, itu yang perlu kita pahami. Dipelihara, ya. Syukur belum punya putra putri, ya, itu pelihara yatim itu sangat bagus sekali. Itu ya, jadi ini rangkaian ringkasan dari ayat 211 sampai 220. Nah, ini gambar siapa ini kira-kira? Saifuddin. Ya, apa ini? Ya, the power of dakwah, ya. Ini ada 3. The power of dakwah itu, yang pertama kurangi bil lisani. Nantinya jangan hanya sekedar ngomong doang gitu. Dakwah itu perbanyak bil mal, siapkan pancing bukan ikan, itu maksudnya. Siapkan pancingnya bukan ikan. Berarti kita memberikan modal pada orang miskin, orang-orang butuh itu, ya, bukan hanya ikannya saja. Yang kedua, bangkitkan dengan ilmu akal yang rasional dan dalil, sehingga tidak hanya tangan meminta terus, ya, tapi bagaimana dengan ilmu akal rasional dan dalil itu sadar bahwa Islam tidak suka meminta-minta, tapi lebih suka bersedekah atau memberi, maksudnya begitu, ya. Yang terakhir, ketiga, hindari hubungan guru dan murid. Jadi sekarang itu sudah nggak asal guru dan murid, ya. Di negara yang maju, ya, ilmu dunianya itu hubungan guru dan murid itu modelnya partisipatif. Ya, kita lewat itu. Nah, ini juga ada cewek ini. Jadi
dalam salah satunya di ayat berapa itu di 217 ya. Inna Allah sadidul iqab, jadi siksa Allah itu sangat pedih ya. Ya, sangat pedih. Saya pedih bagi Bani Israel yang ingkar atas nikmat Allah itu akan tersiksa dan kekal di dalamnya ya, di neraka itu. Ini saya ayat begitu. Kemudian yunalladzi nakafaru hayatud dunya, jadi orang kafir itu melihat dunia ini segala sesuatunya yang sudah tidak ada lagi dunia lain, alam lain. Itu kan orang kafir, agamanya dunia itu ya ini saja, hidup dia sekali ini aja. Kalau orang sudah meninggal jadi tulang berulang menjadi tanah, ya sudah, gimana mau pakai lagi? Mereka punya pikiran begitu, nggak mungkin pakai lagi, ya sudah habis mati selesai, nggak ada pertanggungjawaban. Kok enak sekali kan? Nah, maka apa? Akhirnya orang-orang kafir itu disebutkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah, Bismillahirrahmanirrahim. Robbana absarna, Robbana ya Allah, absarna itu berarti melihat. Wasamina mendengar, wasina na'mal sholah ilayah mungkinun, dan bahasa jatah begitu. Artinya apa? Orang kafir, orang musyrikin, orang munafik, orang fasik, orang murtad tadi yang ada dalam neraka itu berdoa pada Allah, ya Allah, aku sudah melihat siksaan seperti itu, mendengar cerita orang-orang yang di dalam neraka ya. Maka kembalikan aku ke dunia agar aku jadi orang yang sholat, yang mungkinun, yang bisa istiqomah dalam jalan ibadah sholat. Itu di neraka masih bisa bicara begitu, berdoa pada Allah ya. Nah ya, kalau sudah begitu nyesal semuanya, semua kami jadi nyesal, tapi sudah terlambat semuanya ya, terlambat semuanya. Ya biasa indah bagi orang berdua. Kemudian ya, nah ini juga ayat ini bagus sekali. Ini ayat ini sangat mendalam ya. Karena nasumatun wahidah, umat satu awalnya ya. Bapak asallahu nabi yang mubasyirin mubadirin. Jadi umat itu awalnya cuma satu. Apa maksudnya satu ini? Ini kita perlu jelaskan tafsirnya. Kemudian teruskan Bapak asallahu nabi namu basirin nama mubadirin, memberikan Allah yang mengutus nabi rasul untuk memberikan peringatan dan kabar gembira ya. Ini kan lewat Quran, lewat kitab-kitab samawi ya, lewat nabi-nabi rasul berikan peringatan. Nek orang ini berarti kamu akan kena siksa. Pilih mana? Pilih siksa apa pilih nikmat? Nikmat berarti kamu harus taat kepada aturan-aturan agama Islam. Nah, kita cermati ya. Karena sumatu wahidah itu apa, kita cermati. Mungkin beberapa yang paham ya. Yang pertama maksudnya apa? Umat yang satu ini. Ya. Ayat di atas menafsirkan manusia asalnya satu umat saja. Di masa Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Nuh itu dianggap satu umat. Satu umat saja. Umat keturunan dari Adam, kemudian cucunya Adam di antara Idris, dan cucunya Idris di antaranya Nuh. Itu ya tiga ini. Tiga ini adalah satu umat dari Adam dan Hawa ya. Kemudian nah ini ya. Azab Allah turun dengan air bah ya. Di masa Nabi Nuh alaihissalam semua umat musnah. Semua umat musnah. Adam punya anak semuanya musnah ya. Bumi bagian bola air. Jadi bumi itu bagian bola air, penuh dengan air semuanya. Sedangkan belum ada manusia lain kecuali keturunan Idris dan Nuh. Ya dunia dia. Nah, di sini ini kita paham. Maka keturunan Nabi Adam itu musnahnya
kecuali siapa mereka? Yang selamat hanya Nabi Nuh alaihissalam dengan 3 anaknya yang tersisa di luar Kanaan yang kafir bersama istri Nuh. Ya, ini yang kita pahami. Di kapal itu istri Nuh nggak mau karena dia kafir. Kanaan berenang-renang nggak mau disuruh naik kapal karena dia juga kafir. Jadi hanya 3 anak Nuh. Ya, itu bisa dilihat di buku tematik fikih saya, buku saya yang terdahulu yang suka dibaca Pak Ustadz Mandi, ya. Itu apa judulnya Pak Ustadz Mandi, bukunya yang dibaca itu kemarin, 2 pusaka menjawab segalanya, ya. Nah, 2 pusaka sudah dari Pak Nur Kagungan tuh, Mbah juga Kagungan, bukunya ada itu, 2 pusaka menjawab segalanya. Itu saya uraikan jelas. Ada anak Nabi Nuh siapa saja itu ada di situ, ya. Ini isinya kita ulang, hanya mengulas sedikit saja. Lalu kemudian di dalam kapal terdapat 77 umat Nuh yang beriman, ya. Sedangkan Nuh itu sudah 5 tahun lebih berdakwah, cuma dapat 77 umat, ya. Coba bayangkan, 500 tahun lebih berdakwah hanya dapat 77 umat. Ini bayangan coba. Ya. Maka usia Nuh sampai 1000 tahun, ya, tua sekali. Dibayangkan usia oleh Allah agar berdakwah terus. Tapi karena Allah sudah murka oleh orang kafir tadi itu, orang musyrik, maka jadikanlah bumi bola air, ya, bola air. Beberapa pasang hewan, burung, itik agar tidak umum. Jadi di kapal itu 3 tingkat, ada itik, ada burung, ada hewan macam-macam. Ini pasang-pasangan agar beranak pinak, itu kan. Ini guyonya begitu, ya. Nah, kemudian, Mufasir menyebutkan, Mufasir sepakat menyebutkan ketika anak Nuh yang selamat tadi itu kecuali Kanaan, akhirnya menurunkan bangsa Afrika, Eropa dan Asia. Nah, kita itu termasuk keturunan Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Ini yang diawal dengan dulu umat wasidah, 1 umat, tapi sekarang jadi umat banyak karena berbina ditaruh Afrika, Eropa dan Asia. Itu semua keturunan Nuh semuanya, kalau kita pahami, ya. Itu ya tafsirnya begitu. Ya agak berat bagi ibu memang tafsir, tapi kita santai saja. Ibu nggak usah baca ini, berat baca ini, baik dengarkannya sama aja. Ya, ya. Nah, ini yang jadi topik utama, ya. Jangan dikira mudah masuk surga sebelum datang cobaan seperti umat terdahulu, ya. Jadi menjawab judul tadi itu, am hasibtu an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzi nakhalo min qablikum. Jadi jangan kau kira mudah masuk surga sebelum kau kena cobaan seperti qablikum, umat-umat terdahulu. Sedangkan kalau kita lihat dari para rasul, nabi, rasul, itu disimpulkan oleh para mufasir hanya 5 rasul yang dianggap punya kesabaran dan ketabahan tinggi, ya. Ulil asmi. Jadi itu punya kesabaran tinggi, ya. Siapa mereka kita lihat nanti, ya. Loh, cobaannya apa mereka ditimpa kemelaratan. Sekarang orang melarat putih, ya. Takut melarat, ya. Penderitaan dan digoncang dengan berbagai cobaan mas dasar, ya. Itu dialami oleh para rasul, ya. Kemudian doanya mereka semua, doanya itu kapankah datang pertolongan Allah. Doanya begitu ditarakan mereka, ya. Allah jawab, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, ya. Pertolongan Allah sangat dekat. Ini yang maksudnya.
Kemudian berikutnya ulul asmi yang memiliki ketabahan. Ulul itu memiliki, asmi itu tambah sabar ya. Nabi Nuh ya tadi sudah ceritanya itu dahsyat sekali. Ibrahim juga dahsyat sekali cobaannya. Musa sama juga melawan Fir'aun. Isa melawan semua umatnya juga yang akan membunuh. Dan Muhammad kita paham Nabi terakhir kita juga gonjongannya begitu dahsyat. Nah, ini 5 rasul itu disebut ulul asmi oleh para mufassirin. Meskipun ada mufassir lain, semua rasul adalah ulul asmi ya. Semua rasul, tapi yang utama yang 5 ini ya. Ada yang tanya kenapa Nabi Ayub yang 30 tahun lebih sakit tidak dianggap ulul asmi, menderita lahir batin ya, sakitnya nggak sembuh-sembuh sampai dikucilkan di tengah hutan, anaknya lari, istrinya lari semuanya, jijik, tetangga juga jijik ya. Ya, begitu ya. Maka ada satu istri yang setia dengan Ayub ya, yaitu namanya siapa ingat ya? Istri Ayub yang masih setia, Siti Rahma. Maka kalau ibu-ibu di Mekah, Mekah terutama, enggak, hai Siti Hajar, hai Siti Khadijah, apa? Hai Rahma, hai Rahma. Kesabarannya tinggi. Tapi itu pun sempat diganggu setan, jin ya. Sempat meninggalkan Nabi Ayub karena udah nggak tahan di akhir-akhirnya itu. Kemudian Ayub bersumpah, nek nanti kembali sini akan kupukul 100 kali. Turunlah wahyu, pukullah 100 kali tapi dalam satu ikatan lidi ya, yang cuma 100, tapi pukul sekali saja selesai itu. Itu ya Bu ya, sejarahnya ada ya, di tarikh Islam. Ya itulah, jadi kita paham pagi ini beberapa yang mungkin kita perlu cerna, kita kasih sama-sama ya. Nah, ini juga sama. Kutipan kita bahwa lakum wasantakum saya bahwa lakum wasantuhibu saya wasarulakum. Apa yang kita sukai belum tentu baik, apa yang kita benci belum tentu itu jelek ya. Itu yang berkata firman Allah begitu ya. Maka kita harus memiliki akal terbatas disertai perasaan yang selalu terburu-buru. Akibatnya banyak yang bernasib sial apes karena buru-buru, karena tidak menggunakan akal rasional ya. Harusnya gimana? Jika menerima keburukan, putus asa, mengeluh dan malas ya. Sudah sini. Fasbir sabran jamil. Jadilah umat yang penyabar, sabar yang cantik. Sebagai surat Al-Ma'arij ya Pak ya itu kan. Surat Al-Ma'arij kan fasbir sabran jamil ya. Dan kali itu nah kamar dan judi masih ada nih ya. Bermuamalah dengan harta yang halal, sedang kamar dan judi jelas haram ya. Lebih banyak mudaratnya, antara lain memabukkan di luar kendali diri dan menghilangkan akal sehat sehingga bisa berbuat maksiat, keji dan kejam. Orang yang mabuk itu maksudnya ya. Nah, yang terakhir ini closing statement. Ya ingat, amal tergantung niat. Amal tergantung niat. Tapi amal dihisab di akhir usia. Di akhir usia itu apa toh? Maksudnya? Ibu paham nggak? Di akhir usia itu amal setua kita ini masih beramal soleh, itu yang dihisab. Mudanya, remajanya tuh nggak karuan berjejak gitu ya. Tapi setelah sadar akhir amalnya bagus ya bagus ya. Yang dihisab yang penutupnya yang baik itu. Semoga kita termasuk menutup dengan amal baik. Allahumma amin. Talbul ilmi minal mahdi nanti. Jadi mencari ilmu itu dari boya sampai yang lahat.
Ini panjang filosofinya ya. Singkat ceritanya, ilmu ini sampai mau meninggal pun butuh ilmu, betul enggak? Dengan ditalkin itu kan ilmu. Orang meninggal ditalkin itu adalah ilmu. Nabi Muhammad mencontohkan ilmu talkin adalah ketika pamannya mau meninggal, ternyata tidak mau berucap asyhadu alla ilaha illallah, nggak mau bicara la ilaha illallah. Aku masih percaya dengan agama bapakku, paman yang setia untuk berjuang. Ya, itu akhirnya dia tidak bisa tertolong. Namanya ya. Jangan menjadi wanita jahiliyah, ya, yang membuat nafsu dan tidak berhijab seperti gambar ini. Demikian akhir statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.